Selamat pagi siswa-siswi kami kelas 10 baru SMA Salom. Salam sehat. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Dan juga semoga Tuhan memberikan kesehatan kepada kita juga semua dimanapun kita berada. Dan kami himbau kepada anak-anak kami semuanya kelas 10 baru, dengan pandemi COVID-19 yang seperti saat ini, mari kita dukung program pemerintah. Mari kita dukung semua apa yang dianggap baik akan aturan-aturan pemerintah, ya, seperti prokes 5M, seperti pelaksanaan PPKM. Tak lain itu adalah untuk kebaikan kita semua, untuk memutus mata rantai 19. Dan kita harus berpikir positif bahwasanya tujuannya itu adalah semua adalah untuk menyelamatkan bangsa kita dari keterpurukan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Jadi sekali lagi, mari kita dukung dan mari kita juga selalu melaksanakan prokes kesehatan yang ketat di lingkungan kita masing-masing, terutama di rumah kita masing-masing. Anak-anak kami sekalian, pada kesempatan yang baik ini, di dalam pelaksanaan MPLS pada saat ini, saya akan membawakan materi tentang pendidikan karakter dan etika. Pendidikan karakter dan etika ini sangatlah penting kami sampaikan kepada anak kami sekalian, karena ini adalah dasar daripada akhlak seseorang untuk berbuat kebaikan di dalam kehidupannya. Seperti yang sudah kami lihat, seperti yang sudah kami alami di dalam 1 tahun lebih pandemi COVID-19 ini, banyak hal tentang karakter dan etika yang hilang dari anak-anak kami sekalian. Maka dianggap penting dan sangat penting materi ini, hal ini, untuk anak-anak kami sekalian ikuti dengan benar-benar, sehingga apapun yang kita bahas di sini, apapun yang kami sampaikan di sini, supaya bisa paling tidak bermanfaat, mengingatkan kembali, supaya etika karakter kita selalu terbentuk dan selalu terjaga, walaupun secara tatap muka anak-anak kami sekalian tidak bisa menerimanya di sekolah. Memang pendidikan karakter itu paling banyak diterima di pendidikan, dan itu dapat diterima pada saat kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Jadi untuk itu anak-anak kami sekalian, supaya diikuti dengan benar-benar dan diperhatikan dan diterapkan nanti di dalam kehidupannya, sehingga karakter kita terjaga dan etika moral kita tetap juga bisa terjaga, sehingga ya, kita tidak termakan pengaruh daripada COVID-19 ini, dikarenakan kita tidak bisa belajar secara tatap muka. Anak-anak kami sekalian,
Pertama yang saya bahas adalah mengenai pendidikan. Apa pemahaman kita tentang pendidikan? Dan apa itu pendidikan? Pendidikan itu yaitu proses pembelajaran pengetahuan, kebiasaan, dan keterampilan dari diri manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi. Nah, kemudian apa itu karakter? Ya, karakter itu adalah sifat atau watak bawaan kita atau akhlak kepribadian seseorang. Itu karakter. Lalu apakah karakter ini bisa dirubah? Itu tergantung dan kembali lagi kepada diri anak-anak kami sekalian. Tetapi dengan mengikuti semua pendidikan dan juga ibadah-ibadah anak-anak kami sekalian, semua akan bisa dirubah. Ya, karena tadi dikatakan karakter itu adalah sifat atau watak atau akhlak atau kepribadian seseorang, ya, itu adalah karakter. Tentunya semua bisa dirubah. Yang pasti asal anak kami sekalian bisa memberikan hati, bisa memberikan pikiran, dan juga bisa merendahkan hati untuk menerima perubahan-perubahan hal yang baik di dalam diri kita masing-masing. Lalu apa itu pendidikan karakter? Ya. Pendidikan karakter itu adalah hal yang sistematis dan terencana untuk mendidik, memberdayakan, dan mengembangkan peserta didik agar dapat maksimal dalam membangun karakter secara pribadi, sehingga individu dapat tumbuh menjadi individu yang bisa memberi manfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bangsa, dan negara. Ya, itu adalah pendidikan karakter. Nah, kemudian lalu seperti apa tujuan daripada pendidikan karakter ini kepada diri kita masing-masing? Apa tujuannya? Ya. Tujuan pendidikan karakter itu diberikan kepada anak kami sekalian, yaitu untuk membangun dan membentuk penyempurnaan diri secara komprehensif guna membentuk kemampuan diri individu. Ya, itu adalah tujuan pendidikan karakter, yaitu untuk membangun dan membentuk penyempurnaan diri. Itu pendidikan karakter. Ya. Nah, kemudian lalu seperti apa pendidikan karakter itu yang harus kita terima di sekolah? Ya, seperti apa pendidikan karakter itu yang harus kita terima di sekolah? Sebenarnya karakter-karakter yang sudah kita bawa dari SMP itu sudah sangat baik. Di SMA itu tinggal penyempurnaan, ya, seperti tadi, asalkan anak kami sekalian mau menerima hal yang baik. Seperti itu. Ya. Menyapa guru juga itu sudah perubahan karakter. Berbuat baik juga terhadap teman itu sudah hal yang perubahan karakter. Ada sampah, mengutip sampah di sekolah juga itu sudah perbaikan karakter. Dengan tidak ribut di kelas juga itu sudah termasuk perubahan karakter. Dengan kamu menjaga sopan santun juga itu sudah termasuk perubahan karakter, perbaikan karakter. Hal-hal terkecil dulu yang harus kita perbaiki, ya, supaya terbiasa menjadi pribadi yang beretika dan berkarakter. Kalau kita sudah terbiasa menjaga sopan santun terhadap teman, terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap masyarakat di lingkungan kita, maka akan terbentuk dengan secara otomatis pribadi kita yang berkarakter dan beretika.
Nah, ini yang banyak hilang sekarang masa pandemi ini 1 tahun lebih di dalam diri anak-anak kami sekalian. Kami sudah banyak melihat itu, terutama di grup masing-masing kelas. Banyak di sana itu sudah tidak menjaga etika karakter lagi. Dan sudah tidak malu lagi menunjukkan bahwa dirinya tidak beretika. Nah, itu supaya menjadi catatan buat anak-anak kami sekalian. Usahakan sebisa mungkin kita semua beretika, supaya terbentuk karakter-karakter yang bagus di dalam diri kita masing-masing. Termasuk juga etika komunikasi anak-anak kami sekalian terhadap guru, terhadap teman-temannya. Sudah banyak yang hilang, sudah banyak yang bergeser ke hal-hal yang tidak baik. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada anak kami sekalian, dengan MPLS ini semoga teringat kembali untuk memperbaiki karakter, untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki etika kita kembali yang sudah terlewati dan sudah mulai pudar dari diri kita masing-masing. Mari kita sama-sama memperbaikinya. Mari kita sama-sama untuk berubah, berlomba ke hal yang lebih baik, agar kita terbentuk menjadi pribadi yang baik. Anak-anak kami sekalian, penelitian mengatakan bahwasanya orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menjaga karakternya dengan baik, orang yang bisa menjaga etikanya dengan baik. Masalah kecakapan akademik, masalah kecakapan ilmu itu adalah nomor 2 menurut penelitian. Dan banyak hal fakta yang membenarkan juga. Ya. Para koruptor itu, para penjahat itu, para perakit bom itu, apakah mereka bodoh? Tidak. Mereka mempunyai kecakapan secara akademik. Tapi dengan kecakapan akademik yang mereka miliki, itu tidak menjamin juga serta-merta karakter mereka baik. Maka anak-anak kami sekalian, dengan itu mengartikan bahwa begitu pentingnya karakter itu, karakter baik itu, etika yang baik itu harus kita miliki, supaya tidak seperti orang pintar tadi, pintar tetapi tidak berguna, tidak beretika, sehingga akan merusak negara, merusak ketertiban masyarakat. Kalau di sekolah merusak ketertiban di sekolah. Itu pentingnya etika, karakter. Ada banyak orang pintar di luar sana. Ada banyak orang yang sangat cakap secara akademik di luar sana. Tetapi kalau kita tidak punya karakter yang baik, etika yang baik, maka semua itu akan sia-sia. Lalu anak-anak kami sekalian, bagaimana kita menjaga supaya karakter dan etika kita itu bisa bertumbuh, bisa kembali lagi seperti semula kepada diri kita. Pertama, anak-anak kami sekalian, jangan jauhkan ibadah dari Tuhan. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Rajin beribadah, rajin berdoa,
rajin membaca Alkitab. Sehingga dengan tuntunan-tuntunan firman kepada anak kami sekalian, kalian akan lebih terarah karakternya dan juga etikanya. Karena di sana semua sudah tersurat. Yang kedua, segala nasihat guru, segala nasihat orang tua, supaya diperhatikan. Orang baik itu adalah orang yang bisa menerima nasihat. Ketika seseorang itu tidak bisa menerima nasihat, maka sangat sulit untuk orang tersebut bisa terbentuk karakternya dengan baik. Alasannya kenapa? Karena orang tersebut pastinya akan selalu membawa apa yang dari dalam pikirannya, dan kalau sudah seorang tersebut selalu berdasar dari apa yang di pikirannya, maka itu akan mengarah ke sifat yang egois. Jadi sekali lagi anak-anak kami sekalian, yang kedua, terima nasihat-nasihat dari orang tua, dari guru, bahkan dari orang yang lebih tua dari diri kita sendiri, supaya kita bisa terbentuk karakternya dengan baik, bisa terjaga etikanya dengan baik. Jadi saya kira jelas anak-anak kami sekalian, apa arti pentingnya karakter dan etika itu. Ketika kita nanti sudah masuk sekolah normal seperti biasa, kami sudah harus melihat perubahan itu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau di sekolah ada banyak hal karakter dan etika yang harus kita terapkan. Dari hal terkecil lebih dahulu, dengan menyapa guru, dengan menyapa teman-teman, dengan mengutip sampah, dengan tidak ribut di kelas, dengan mengerjakan tugas, dengan datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat, dan selalu menjaga ketertiban di sekolah. Itu adalah karakter-karakter nanti yang kami lihat ada perubahannya ketika anak-anak kami sekalian hadir di sekolah suatu saat nanti sudah pembelajaran secara tatap muka. Dan kami juga mau melihat anak-anak kami sekalian, ya, supaya kami bangga guru-gurumu. Kami mau melihat ada perubahan kalian secara etika moral di masyarakat, ya. Jaga sopan santun, jaga sikap, sehingga kalian akan dikenal sebagai anak-anak yang baik, yang dididik oleh sekolah kita tercinta, SMA Salom. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sesi MPLS pada saat ini mengenai karakter dan etika. Semoga bermanfaat kepada anak-anak kami sekalian dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Salam buat keluarga. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang lebih, yang tidak berkenan kepada kita semua, supaya dimaafkan. Akhir kata, selamat mengikuti MPLS untuk materi-materi berikutnya. Terima kasih. Salam sehat.